Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julartus Satriawan. Di sini saya dan beserta teman-teman saya akan mempraktekkan sebuah project untuk final project di mata kuliah admin jaringan. Yang untuk projectnya itu sendiri yaitu seperti ini. Di sini ada dua project 1 sama project 2. Yang project 1 ini menggunakan mail server dan yang kedua ini untuk proxy server. Dan untuk video kali ini kami akan menerangkan tentang proxy yang project 2 ini. Jadi sesuai yang bisa kita lihat di sini, topologinya itu seperti ini. Ada tiga PC ya, atau masing-masing dari PC-nya ini ada satu LDAP server, lalu satu proxy server, dan satunya sebagai klien. Yang klien ini akan terhubung ke proxy. Dan untuk proxy dan LDAP ini dia saling berhubungan. Oke. Jadi untuk persyaratannya sendiri, proxy server harus selalu menggunakan autentifikasi kecuali mengakses bukan saja ID. Lalu dan ada bandwidth management di sini dengan ketentuan untuk admin kecepatannya tak terbatas, dosen kecepatannya 2 Mbps maksimal, mahasiswa 1 Mbps. Semua user dengan grup apapun untuk mengakses file di website, ini website opsional ya, itu kecepatannya tak terbatas. Oke. Jadi untuk ini sendiri saya terangkan terlebih dahulu. Jadi di penggunaan proxy dan LDAP ini untuk dihubungkan ketika untuk usernya sendiri itu akan dibuat di LDAP, lalu user-user yang ada di LDAP akunnya bisa dipakai untuk menghubungkan ke proxy servernya dan nanti bisa dipantau sama di LDAP itu sendiri, seperti itu. Jadi dan saya di sini itu sebagai PCB yang berarti akan menerangkan tentang LDAP-nya, LDAP servernya itu sendiri. Untuk LDAP di sini saya menggunakan OpenLDAP beserta PHP LDAP admin sebagai tampilannya. Untuk pengaturan LDAP sendiri itu ada di etc LDAP conf. Di sini. Ini untuk settingannya. Jadi setelah kita menginstal LDAP-nya, kita bisa mengatur base-nya, yang berarti ini kita tentukan domain kita. Dan di sini saya membuat domain bernama mail2.com yang URI-nya atau URI dari LDAP-nya itu saya taruh di localhost dan localhost port 66. Lalu untuk lainnya itu default aja, seperti sertifikat ini biarkan default. Setelah itu kita jika sudah menyeting itu, kita bisa mencek apakah LDAP-nya itu berhasil berjalan atau tidak, yaitu
LDAP search menggunakan komen LDAP search main X. Dan ketika di sini tertulis sukses, maka LDAP-nya berhasil atau dapat digunakan. Dan di sini terlihat saya sudah mempunyai beberapa user di sini ya. Ada user admin dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat di tampilan webnya aja. Oke. Lalu untuk tampilannya saya sudah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, itu menggunakan PHP LDAP admin dan pengaturannya itu berada di var www ya. Jadi setelah kalian ambil download webnya, lalu taruh di HTML, dan ini web servernya saya menggunakan Apache. Jadi kan sesuai bawaan dari Ubuntu, dia sekaligus terinstall Apache. Dan untuk PHP LDAP admin ini saya gunakan versi yang terbaru, soalnya untuk versi yang dari repositorinya Ubuntu itu sudah lama, jadi ada komen-komen yang sudah usang karena versi PHP-nya terlalu sudah baru seperti itu. Jadi ini saya menggunakan, dan nama foldernya ini PHP LDAP admin bootstrap ya, saya namainnya. Oh ya, bentar. Nih, lalu untuk konfigurasinya itu ada di sini, di config.php. Ini pengaturan yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu ada time zone. Ini kita bisa rubah ke time zone yang paling dekat, dan di sini yaitu Jakarta ya. Lalu kita pengaturan servernya. Ini bisa dirubah. Jadi server name-nya kita bisa merubah namanya apa. Saya beri nama ini mail to LDAP server. Lalu ini bin ID-nya itu menggunakan akun admin dari LDAP-nya, admin mail2.com. Lalu bin pass-nya secret, dan setelah itu ini kita tetapkan hostnya. Hostnya ini IP saya. Jadi kan saya menjalankan ini di localhost, yang berarti saya menjalankan itu secara lokal. Maka kita tulis IP lokalnya. Lalu kita buka port di 389, dan server base-nya sesuai yang ada di konfigurasi LDAP-nya itu mail2.com di ini. Oke, kita tutup. Setelah itu ini LDAP search-nya sukses. Kita langsung buka di browser aja. Dan ini sebelumnya harus sudah install web server ya. Tapi kalau pakai Ubuntu bisa langsung terkoneksi. Sudah terinstall Apache soalnya. Ini. Nah, ini tampilan webnya. Lalu kita klik login di sini. Ini kita bisa milih user admin. Ini saya sempat coba-coba terlebih dahulu.
kita masukkan passwordnya itu 21. Untuk passwordnya itu ditentukan ketika kita menginstal LDAP. Jadi ketika kita menginstal LDAP itu programnya akan meminta untuk membuat base-nya atau domain, masukkan domain, terus nama, lalu passwordnya beserta passwordnya juga, password admin. Ini saya login sebagai admin di sini dan bisa kita lihat saya sudah membuat grup dan user yang masing-masing user ini yaitu berdasarkan ini, harusnya namanya nggak harus sama seperti grupnya ya, tapi ini biar mempermudah atau mengingat mana role-nya mana, saya buat sama. Untuk membuat grup cukup mudah. Pertama, OU ini organisasi unit ya. Ini kita bisa klik di sini, create entry organisasi unit, organizational unit. Lalu ini saya sudah membuat grup. Kalau kita ingin membuat grup baru, misalnya kita mau membuat grup baru, create new entry, lalu POSIX group, lalu kita misalnya membuat al gini, buat grup al, tinggal create, commit. Nah, di sini akan ada grup baru di sini. Lalu kalau kita ingin masukkan usernya atau membuat baru user, itu bisa create entry, user akun, misalnya kita buat all 1, ini isi ada semuanya. Kita buat namanya password, lalu GID-nya misal ini masukkan ke all, kita masukkan ke grup all, ibaratnya seperti itu. Lalu sini ada home directory, dan home directory ini tidak otomatis terbuat sistemnya, jadi kita harus membuat direktorinya manual kalau mau. Lalu kita create object, commit, oke, user all 1 terbuat ya. Tapi untuk prakteknya kali ini yang kita butuhkan itu sesuai modulnya tadi, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Admin, dosen, dan mahasiswa. Jadi untuk grup all ini yang sudah saya buat akan tidak dipraktekkan di nanti. Oke, untuk LDAP mungkin segini saja dulu. Ya, mungkin kita praktekkan, kita usah loginnya nanti bisa masuk di sini, bisa copy di sini. Ya, kalau kita login sebagai user, kita tidak bisa mengedit apapun pada LDAP ini, hanya bisa melihat. Misalnya saya ingin menghapus dosen di sini, tidak bisa karena kamu tidak memiliki permission untuk melakukan proses itu. Ya, sepertinya seperti ini untuk LDAP. Lanjut ke proxy ya. Oke. Oh ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit untuk mengecek apakah proxy-nya sudah jalan atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan perintah curl di sini. Ini bisa saya clear dulu.
kan ini kita bisa mencoba proxinya di sini. Nah, oke. Untuk mengtes proxinya apakah dia sudah terhubung sama LDAP atau tidak, itu kita bisa menggunakan perintah sederhana seperti ini. Carol main X, lalu ini IP dari proxinya beserta portnya, lalu proxy user ini kita bisa menggunakan mahasiswa 1 atau kita gunakan user yang sudah kita buat tadi, alt1 password main I, kita akses, misalnya kita mengakses google.com. Nah, jika muncul tampilan seperti ini kelihatannya kalau dia menggunakan proxy Squid ya. Nah, ini berarti loginnya berhasil. Misalnya pens.com. Oke. Berhasil ya. Seperti itu. Ini cuma testing simple aja. Untuk prakteknya, untuk percobaan testingnya yang lebih itu nanti di teman-teman saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Nurhasika Velia Resti, NRP 2103181081025. Di sini saya sebagai komputer A sebagai proxy server. Saya sudah menginstal Squid dengan apt min-get install Squid. Lalu saya mengedit konfigurasinya di nano etc squid.conf. Di sini ada outparam basic ini dari USR lib Squid. Di sana ada basic LDAP out untuk autentikasi. Lalu selanjutnya ada ACL. ACL ini singkatan dari Access Control List. Access Control List ini adalah program yang menerima request client. Lalu selanjutnya ada HTTP access. HTTP access ini untuk menentukan yang boleh diakses atau tidak. Urutan meletakkannya ini akan berpengaruh. Lalu selanjutnya ada delay pool. Delay pool ini adalah salah satu fasilitas dari Squid untuk mengatur bandwidth. Di sini kita menentukan jumlah pool, lalu kita atur bandwidthnya sesuai dengan LDAP grupnya. Lalu kita coba untuk autentikasinya. Lalu kita masukkan untuk username dan passwordnya. Oke, jadi bisa. Saya Maria, NRP 14. Di sini saya di project 2 ini saya sebagai PC yang ketiga atau sebagai klien. Jadi pertama kita mengatur proxy-nya dulu di browsernya. Nah, di sini di pengaturannya kita lihat di networknya, di settingannya. Nah, di sini kita atur secara manual. Untuk HTTP proxy-nya kita isi dengan IP 10.252.193.8 dengan portnya yaitu 3128. Ketika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba tes yang pertama, yaitu membuka web pens.ac.id. Nah, di sini web pens-nya sudah terbuka.
tanpa harus ada kotak autentifikasinya. Kemudian kita lanjut untuk yang tes kedua. Kemudian yang tes kedua ini kita buka ifconfig.io. Nah, di sini kita harus mengisi kotak authentication-nya agar web ini bisa terbuka. Misalnya kita masukin mahasiswa 1 dengan password. Nah, kemudian di sini web ini udah terbuka. Selanjutnya kita masuk ke tes yang ketiga, yaitu melihat kecepatan dari tiap-tiap username yang sudah dibuat. Misalnya untuk yang admin 1, kita masuk ke face.com. Nah, di sini kita akan menghitung berapa kecepatan dari admin.com, admin 1. Nah, di sini kecepatan dari admin 1 yaitu 780 kbps. Selanjutnya kita bandingkan dengan user yang lainnya. Kita masukkan dosen 1. Kita menunggu berapa kecepatan dari dosen 1. Nah, di sini kecepatannya yaitu 890 kbps, lebih besar daripada yang punyanya admin 1. Selanjutnya kita coba untuk user yang terakhir. Kita isi untuk authentication-nya, username-nya yaitu mahasiswa 1 dengan password. Kemudian kita akan menunggu berapa kecepatan dari mahasiswa 1. Nah,
Kecepatan untuk yang mahasiswa 1 yaitu kecepatan internetnya 1,5 Mbps, yaitu lebih besar daripada yang punyanya admin 1 dan dosen 1. Sekian uji coba dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.